Kami menyampaikan selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Yusuf Bandung ini. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan beserta saudara sekalian. Romo Robertus Yuni Triwibowo PR yang kami hormati, sebagai wakil keluarga Bapak Alusius Susanto dan keluarga Bapak Warsito, perkenankanlah kami dengan tulus hati menyerahkan kedua putra-putri kami, Martinus Eka Selidexius dan Gisila Wahyuni, yang akan berjanji setia dalam hidup pernikahan. Kami mohon Romo berkenan meresmikan dan meneguhkan pernikahan mereka menurut adat dan tata cara Gereja Katolik yang kudus. Atas kesediaan Romo kami mengaturkan terima kasih. Disampaikan terima kasih pula kepada keluarga yang telah mempercayakan gereja supaya kedua mempelai ini diberkati dan diresmikan pernikahan mereka. Dan sekarang mari dengan kerendahan hati sekaligus dengan niat yang tulus kita memasuki gereja menghadap Tuhan, memohon berkat-Nya untuk kita semua dan terlebih bagi kedua calon mempelai yang berbahagia ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Dipersilahkan duduk kembali. Para ibu, bapak, saudara-saudariku terkasih, Eka Yuni bersama dengan keluarga yang berbahagia, hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama menjadi saksi sekaligus mendukung apa yang mempelai berdua selama ini dambakan, yakni penyatuan hati secara resmi dalam ikatan perkawinan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kasih dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Pencipta dan Penebus hidup kami, Engkau telah menguduskan ikatan kasih suami istri dan mengangkat pernikahan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Berkatilah kedua calon mempelai ini, agar mereka semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan demikian mereka mampu menghadirkan kasih-Mu yang sejati dalam hidup berkeluarga. Cantumkanlah sabda-Mu dalam hati mereka, agar dalam suka dan duka, untung dan malang, mereka merasakan nasihat dan hiburan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah dalam cinta kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita
dan mengorbankan diri untuk kita. Suami hendaklah menaruh cinta kasih kepada istrinya sebagaimana Kristus menaruh cinta kasih kepada gerejanya. Ia menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian, Kristus memperlihatkan gerejanya yang mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetapi kudus dan murni. Begitu pula suami harus mencintai istrinya seperti dirinya sendiri. Tak seorang pun pernah membenci tubuhnya. Sebaliknya, ia memelihara dan menjaganya seperti Kristus terhadap gerejanya. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu, suami harus meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya. Dan keduanya akan bersatu padu jiwa dan raganya. Rahasia yang diwahyukan ini sungguh agung. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan gerejanya. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan segenap hati
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah berita gembira Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari diadakan pesta pernikahan di kota Kana di Galilea, dan ibunda Yesus hadir di situ. Yesus dan para murid diundang juga ke pesta pernikahan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibunda Yesus berkata, "Mereka kekurangan anggur," jawab Yesus. "Itu kan bukan urusanku, Ibu, saatku belum tiba." Tetapi ibunda Yesus berkata kepada para pelayan, "Lakukanlah apa saja yang dikatakannya kepadamu." Di situ ada 6 tempayan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Isinya masing-masing sekitar 100 liter. Yesus berkata kepada para pelayan, "Isilah tempayan-tempayan ini dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Nah, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur, ia memanggil pengantin pria. Ia tidak tahu dari mana datangnya anggur itu, yang tahu hanya para pelayan. Maka pemimpin pesta berkata kepada pengantin pria, "Biasanya anggur yang baik dihidangkan lebih dulu. Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Demikianlah Yesus mengerjakan tanda-tandanya di kota Kana di Galilea. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Pak, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mempelai dan keluarga yang berbahagia. Hari Selasa seperti ini bagi orang kebanyakan adalah hari yang biasa. Tidak begitu ada banyak peringatan-peringatan ataupun kenangan-kenangan yang dirayakan secara khusus. Kalender nasional juga ditulis sama seperti hari-hari yang lain. Baru besok itu tanggal warnanya berbeda, tanggal merah, kalau hari ini belum, menurut kalender yang kita miliki. Lalu itulah yang dirasakan oleh banyak orang, tetapi tidak dirasakan demikian oleh kedua mempelai bersama keluarga. Hari ini sungguh menjadi hari yang tidak biasa bagi mereka berdua. Sungguh Selasa, semakin lain rasanya. Dan itu yang tidak biasa ini semakin diperjelas kalau tadi saya sempat melihat di Penanggalan, ternyata pasarannya hari ini itu PON. Dan itu sangat tepat untuk peristiwa pada pagi ini. Pemberkatan orang nikah. Jadi PON-nya itu memang betul-betul sangat tepat sekali. Pemilihannya memang betul-betul tepat, ya. Bukan pasaran yang lain, tapi pasarannya adalah PON. Dan semakin dilengkapi apa yang tertulis di dalam teks misa atau teks pemberkatan pada pagi hari ini. Kalau para Bapak Ibu mersani, di situ tertulis Selasanya itu tanggal 16
16 itu kalau di 16 itu ditambah itu menjadi 7. 7 itu angka yang bagus menurut kitab suci. Angka sempurna. Kita kenang di dalam kitab Kejadian Tuhan itu menciptakan dunia 7 hari. Di dalam gereja ada sakramen, jumlahnya juga 7 ya. Maka 7 ini menjadi angka yang bagus, angka yang indah, kesempurnaan, keutuhan. November itu bulan ke-11, 1 dan 1 itu tentu menurut saya itu menunjuk kepada satu pria, satu wanita, Mas Eka dan Mbak Yuni yang duduk berdampingan ini, satu-satu ya. Itu bulan November 2010. Itu juga angka yang genap, angka yang tidak ganjil, angka yang utuh 2010. Dan menurut saya itulah cita-cita mereka berdua mencapai kepenuhan dan kegenapan hidup. Maka menjadi sangat indah apa yang dipilih oleh keluarga bersama mempelai peristiwa pada hari ini. Maka kita sejenak mungkin bisa ingin mendengarkan langsung apa yang membuat satu sama lain saling tertarik. Dari Mas Eka barangkali bisa diceritakan. Dari pribadi Mbak Yuni ini apa yang menurutmu itu menarik? Kenalannya itu begitu banyak, lah kok yang dipilih itu yang ini, itu pasti ini ada pertimbangannya, ada alasannya, tidak tanpa sebab. Monggo Mas Eka. Yang jelas cuma satu, Romo. Kalau saya tidak punya uang tidak menuntut yang lain. Itu udah aman itu. Ya. Mungkin ada bisa menerima saya apa adanya. Menerima gitu. apa adanya. Ya. Itu yang jelas. Cukup itu. Mungkin ada keutamaan-keutamaan dari Mbak Yuni. Mungkin sabarnya atau apanya. Kalau sabar sabar kolo-kolo. Ya. Baik, lalu mungkin Mbak Yuni bisa diceritakan yang sama dari Mas Eka ini, apa yang menariknya ini ya. Setia. Setia Ya. Ya. Contohnya dalam hal apa? Mungkin ada kesetiaannya itu mungkin diberi ada contoh barangkali Ya, mengantar ke sana kemari. mau ngerjain apa-apa itu selalu bilang sama saya. Oh, selalu rembukan gitu. Iya. Jujur. Jujur. Ya. Sabar memaafkan enggak? Oh ya, pasti. Sabar memaafkan, lemah lembut, dan suka menabung. Baik, terima kasih Mbak Yuni, Mas Eka. Inilah para Bapak Ibu yang mereka berdua alami, dan menurut saya itulah alasan mereka hari ini memutuskan untuk meneguhkan apa yang mereka rasakan selama ini dalam ikatan perkawinan. Maka sangat tepat apa yang ditulis oleh siapa itu? Didi Kempot itu ya, dalam lagunya. Yen awan tansah kelingat, yen bengi tak gawa ngimpi, sliramu siang selalu terbawa-bawa, malam apalagi. Tentu ikatan ini bagi kita merupakan sebuah anugerah. Dan menurut saya itulah cara Tuhan berkarya, bertindak di dalam kehidupan kita ini. Tadi di dalam Injil kita mendengarkan suatu kisah, suatu pernikahan, yang dalam pernikahan itu ada kendala, ada gangguan, anggurnya habis. Walaupun sebetulnya mempelai itu barangkali tidak tahu ada kesulitan seperti ini. Yang paling tahu tentu adalah para pelayannya, terutama pemimpin pestanya. Karena dulu itu bayangannya ada ketua panitianya, kurang lebih seperti itu. Lalu dalam situasi seperti ini,
Ibu Maria memohon kepada Yesus supaya bertindak. Tadi sudah kita mendengarkan Tuhan Yesus menjawab, saatku belum tiba. Sebetulnya Tuhan belum saatnya bertindak, tetapi karena situasi yang tidak bisa dihindari, maka Tuhan pun bertindak. Air yang ditempatkan dalam 6 tempayan yang semuanya 600 liter, karena satu tempayan itu berisi 100 liter, itu diubah menjadi anggur. Lalu pesta ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala satupun. Sekali lagi, mempelainya mungkin juga tidak menyadari bahwa ada kekurangan anggur, pun pula ketika kekurangan itu sudah ditutupi atau diatasi, mungkin juga tidak banyak tahu. Bahkan ketua panitianya, pemimpin pesta, itu juga tidak tahu banyak bagaimana peristiwa itu terjadi. Tadi sudah disebutkan. Ia tidak tahu dari mana datangnya anggur itu, yang tahu hanya para pelayan. Tuhan bertindak, mungkin tidak dengan terang-terangan, tetapi dari balik layar atau di belakang. Namun tindakan Tuhan begitu nyata dan bisa dirasakan oleh semua, termasuk mempelai dan keluarga yang punya hajat pernikahan ini. Menurut saya ini sebuah pertanda. Tuhan di dalam karya dan tindakannya tidak selalu jelas, tidak selalu tampak nyata di depan kita, tetapi tindakan Tuhan itu nyata dan bisa dialami, bisa dirasakan di dalam hidup. Mengalami dan menyadari karya Tuhan, itulah kunci kita untuk menuju kepada kebahagiaan. Mas Eka pernah naik pohon? Paling tinggi berapa meter selama ini? 10 meter ada. Pohon apa yang pernah dipanjat? Oh, mangga ya. Selain mangga, sawo ya. Kambil? Belum. Baik. Kalau pengalaman dulu naik pohon mangga itu paling tidak ya 5 meteran ya, kurang lebih ya. Bagi yang tidak biasa naik pohon, walaupun hanya setinggi 5 meter, itu sudah suatu perjuangan yang berat. Dari bawah itu kita sudah mangu-mangu, waduh kok dhuwur banget, engko nek tiba kepiye, dan seterusnya. Tetapi ketika kita sudah meluk pohon itu, kita mulai memanjat tapak demi tapak, lalu kita masuki perjuangan memanjat itu, pastikan kita tahu-tahu sudah di atas dan bisa memetik pohon mangga sebanyak yang kita kehendaki. Tetapi kalau dari bawah itu kita hanya terus mangu-mangu dan tidak bergerak, tidak melangkah, tidak menapaki pohon itu, kita tidak akan dapat memetik pohon mangga yang ada di atas. Sebetulnya itu adalah filosofi kehidupan. Selama kesulitan dan tantangan di depan itu kita masuki, kita menikmatinya tapak demi tapak, waktu demi waktu, maka pastikan tidak usah banyak dipikirkan, kita sudah menyelesaikan semua kesulitan dan kita bisa memetik buah-buah kebahagiaan dalam hidup keluarga. Tapi kalau setiap kesulitan itu kita pikirkan begitu dalam, iki iso diatasi apa ora, sesuk kepiye, dan kita tidak memasukinya, maka pohon mangga yang di atasnya sudah menawarkan mangga yang begitu enak itu hanya tinggal bisa kita lihat saja dan tidak kita raih lagi. Tetapi selama kita menikmatinya, kita masuki perjuangan hidup secara nyata, mangga-mangga yang begitu enak ini dapat kita raih dan bisa menjadi berkat untuk diri kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kita memohon berkat Allah atas kedua mempelai yang akan mengawali tapak-tapak baru kehidupan mereka berkeluarga, dan semoga rahmat Allah tiada henti terus menyertai dan memberkati niat baik Anda berdua. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudariku terkasih, kini saatnya bagi mempelai berdua untuk meneguhkan pernikahan mereka. Untuk ini dimohon mempelai berdiri, beserta dengan itu kedua saksi di kanan dan kiri. Martinus Eka Selidexius dan Gisela Wahyuni yang berbahagia, kalian berdua telah datang ke altar ini untuk meresmikan pernikahan kalian di hadapan Allah, imam keluarga, dan umat beriman. Maka sekarang kami persilahkan supaya kalian berdua menyatakan maksud dan isi hati kalian di hadapan para saksi dan seluruh hadirin. Romo yang terhormat, dengan bantuan dan rahmat Tuhan, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup dan bertekad menyatu sepanjang umur. Maka sekarang kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan persatuan kami sebagai suami istri menurut tradisi Gereja Katolik. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut tata cara Gereja Katolik? Menurut pengetahuan kami, tidak ada halangan sedikit pun untuk meresmikan pernikahan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua calon mempelai. Martinus Eka Selidexius dan Gisela Wahyuni, setelah mengadakan penyelidikan seperlunya dan dikuatkan pernyataan para saksi, kami selaku pejabat gereja meluluskan permintaan kalian berdua. Namun sebelum pernikahan ini diresmikan, gereja meminta agar kalian berdua menyatakan maksud dan isi hati kalian berdua di hadapan semua yang hadir di sini. Saya, Martinus Eka Selidexius, dengan ikhlas hati menyatakan bahwa saya hendak meresmikan pernikahan ini. Saya bersedia mencintai dan menghormati istri saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan mendidiknya menjadi orang Katolik yang setia. Saya, Gisela Wahyuni, dengan ikhlas hati menyatakan bahwa saya hendak meresmikan pernikahan ini. Saya bersedia mencintai dan menghormati suami saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan mendidiknya menjadi orang Katolik yang setia. Terima kasih atas keikhlasan hati, niat yang tulus dari mempelai berdua. Maka sekarang tiba saatnya untuk meresmikan pernikahan Anda berdua. Dipersilahkan masing-masing menumpangkan tangan di atas kitab suci ini, dan secara bergantian teguhkanlah sekarang pernikahanmu dengan saling berjanji setia satu sama lain di hadapan Allah dan umat beriman. Untuk peristiwa mulia ini, para hadirin semua dimohon berdiri sejenak. Pada hari Selasa, tanggal 16 November 2010, di hadapan Allah, imam, para saksi, dan para hadirin sekalian, saya Martinus Eka Selidexius menyatakan dengan tulus hati bahwa Gisela Wahyuni yang hadir di samping saya mulai saat ini menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia kepadanya dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya akan mencintai dan menghormati dia sepanjang hidup. Demikian janji saya. Demikianlah Allah dan Injil suci ini. Pada hari ini, Selasa tanggal 16 November 2010, di hadapan Allah, imam, para saksi, dan hadirin sekalian, saya Gisela Wahyuni menyatakan dengan tulus hati bahwa Martinus Eka Selidexius yang hadir di samping saya mulai saat ini menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia kepadanya dalam suka dan duka, untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, dan saya akan mencintai dan menghormati dia sepanjang hidup. Demikian janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, kami menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan sah dan layak seturut tata cara Gereja Katolik dan menurut negara. Semoga sakramen pernikahan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi kalian berdua sekarang dan selama-lamanya, yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kuasa-Mu.
Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita, supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa pernikahan yang telah Kau teguhkan tidak boleh diceraikan. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, Gisela Wahyuni, agar rahmat, cinta, dan damai tinggal selalu di hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini, Martinus Eka Selidexius. Semoga ia senantiasa menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak, keluarga, dan masyarakat dengan penuh kasih. Dan kini kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini berpegang kepada iman dan perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena peri kehidupan yang baik, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Letakkanlah pada mereka kata-kata yang baik penuh kasih. Berilah kepada mereka hati yang selalu siap minta maaf dan memaafkan. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka menjadi orang tua yang patut dicontoh oleh anak-anak yang Kau anugerahkan kepada mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya kelak boleh memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para hadirin dimohon duduk kembali. Ya Allah, sumber kesetiaan, dengan rendah hati kami memohon berkat-Mu atas kedua cincin ini, agar menjadi lambang ikatan kesetiaan dan cinta kasih di antara kedua mempelai. Semoga cincin ini senantiasa mengingatkan mereka akan cinta kasih yang utuh dan kesetiaan yang abadi yang mereka janjikan pada hari bahagia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Martinus Eka Selidexius, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Selama ini, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Gisela Wahyuni, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan suamimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Martinus Eka Selidexius, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta, kasih, dan kesetiaan kepadamu. Ya Allah, kami juga memohon berkat-Mu atas benda-benda rohani ini, kitab suci, salib, rosario, patung keluarga kudus, serta lilin. Putra-Mu terkasih wafat pada kayu salib untuk menyelamatkan dunia. Warta keselamatan dan cinta-Mu menjadi pedoman hidup kami sebagai umat-Mu. Bunda putra-Mu telah mengajari mencintai Engkau dengan tekun dan setia, serta melaksanakan segala kehendak Allah dalam hidup. Semoga keluarga baru ini Kau berkati dan Kau dampingi, sehingga dapat menggunakan benda-benda rohani ini di dalam menjalani suka dan duka hidup berkeluarga. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Anak-anakku terkasih, terimalah benda-benda rohani ini sebagai lambang cinta kasih dan penyertaan Tuhan di dalam keluargamu. Kami ingin mewariskan kepada kalian berdua harta tak ternilai untuk bekal kalian dalam perjalanan hidup, yakni iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita. Sebuah iman akan salibnya memberi harapan dan penghiburan pada saat kesukaran melanda bahtera keluargamu. Semoga kekuatan firman-Nya membesarkan hati dan membangkitkan cinta sejati dikala hidup terasa gersang. Semoga berkat rosario yang kudus ini kalian berdua selalu dekat dengan Bunda Maria, Ibu rohani kita dan Ibu rohani setiap keluarga Kristus. Kita teruskan upacara kita dengan penandatanganan berkas pernikahan.
Saudara dan saudariku yang terkasih, mempelai berdua telah menjadi lain dirasakan dalam hati mereka setelah diteguhkan sebagai suami istri melalui ucapan janji setia dilengkapi dengan cincin yang sudah dikenakan mereka. Dan sekarang saatnya bagi mempelai berdua untuk datang kepada orang tua, menyampaikan hormat bakti kepada mereka, sekaligus mohon restu orang tua di dalam mengawali bahtera rumah tangga mereka berdua. Silakan. Saudari dan saudaraku, kedua mempelai ini telah mengikat pernikahan di hadapan Allah dan kita semua. Sekarang mari kita mendoakan mereka agar senantiasa bahagia dalam naungan kasih Tuhan. Ya Bapa, pandanglah saudara kami Martinus Eka Selideksius dan Gisela Wahyuni. Hari ini mereka berdua mengukir sejarah hidup yang besar. Hari ini mereka menjadi suami istri, menjadi pasangan hidup yang saling mengasihi sebagaimana Yesus Putramu mengasihi kami. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mempelai baru yang kami cintai dan kami doakan ini
sanggup menghayati janji perkawinan yang telah mereka ucapkan di hadapan-Mu tadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sumber cinta sejati, melalui Yesus Putramu, Engkau bersabda supaya kami menghasilkan buah kasih. Pada hari ini, kami berdoa secara khusus untuk saudara kami, Martinus Eka Selidexius dan Gisela Yuni. Semoga kasih yang mereka teguhkan dan mereka persembahkan kepadamu dalam sakramen perkawinan ini membawa buah yang berlimpah dalam suka duka hidup perkawinan mereka. Biarlah kebaikan dan rahmat-Mu selalu terpancar dari rumah tangga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk orang tua yang melahirkan Martinus Eka Selidexius dan Gisela Yuni, yaitu Bapak Ibu Alusio Susanto dan Bapak Ibu Warsito. Semoga karena doa restu para orang tua yang telah menanamkan kebaikan dan perbuatan kasih pada mereka, serta memberi teladan iman dan kesetiaan yang baik, mempelai baru ini sanggup membawa bahtera perkawinan mereka, mengarungi samudera luas kehidupan ini. Dengan penuh keyakinan dan harapan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pula bagi sanak saudara, keluarga, para sahabat kedua mempelai yang telah membentuk pribadi mereka dan menjadi rekan dalam berbagi suka dan duka, serta semua yang hadir menyaksikan upacara suci ini. Semoga sabda kasih Putramu yang kami dengar dan doa gerejamu yang kami hunjukkan dalam upacara perkawinan ini semakin menguatkan kami bahwa iman, harapan, dan kasih kami kadang masih lemah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber cinta kasih. Semoga mempelai ini tumbuh dalam cinta dan hidup dalam kerukunan dan damai seperti teladan keluarga kudus Nazaret, sampai akhirnya Engkau memanggil mereka kepada kebahagiaan abadi di sorga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita berdiri untuk menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam kegelapan, tapi bebaskan kami dari sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena di dalam upacara suci ini kami semua boleh mengiring peneguhan cinta kedua saudara kami, Martinus Eka Selidexius dan Gisela Wahyuni.
Berkenanlah Engkau selalu bersatu dengan kedua mempelai ini. Dampingilah dan naungilah gerak langkah hidup mereka. Kuatkanlah persaudaraan kami dalam ikatan cinta-Mu yang suci. Teguhkanlah kesetiaan kami sebagai murid Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Dipersilahkan duduk kembali, dan waktu untuk keluarga atau wakil keluarga yang ingin memberikan sambutannya kepada kita, dipersilahkan. Robertus Yuni Triwibowo PR yang telah berkenan menjadi perantara tangan kasih-Nya dalam mengukuhkan pernikahan suci kami. Bapak Yusef Sadimin dan Bapak Y. Sukarman yang telah berkenan menjadi saksi dalam perayaan sakramen pernikahan ini. Kelompok paduan suara lingkungan Ngijorejo, Petung, Beji, dan Banaran yang telah menyemarakkan perayaan sakramen pernikahan ini dengan lagu-lagu yang hangat. Segenap keluarga dan teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuh hati. Semua pihak dan tamu undangan yang telah berkenan hadir dan memberikan doa restu kepada mempelai berdua. Semua saudara-saudari yang telah membantu terselenggaranya perayaan sakramen pernikahan ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Semua ini kami aturkan sungguh terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami dari keluarga yang berbahagia, keluarga besar Bapak Aloysius Susanto dan keluarga besar Bapak Warsito. Selanjutnya, seusai upacara pernikahan ini, keluarga mohon semua hadirin dimohon untuk hadir di tempat pesta perkawinan di Petung di tempat Bapak Aloysius Susanto. Sekian dan terima kasih. Yang telah kita dengarkan bersama, mewakili Gereja Santo Yusuf Bandung, saya juga menyampaikan selamat berpesiat Mas Eka Mbak Wahyuni beserta dengan Bapak Ibu keluarga yang telah bersukacita atas peristiwa pada hari ini. Kita berharap sungguh apa yang terjadi ini semakin membuat cita-cita menjadi kenyataan, mempelai berdua semakin eka, semakin satu, bersatu padu, ya. Dan dilandasi oleh wahyuni, wahyunya ini, jadi wahyunya itu kamu, atau peristiwa ini, wahyunya memang di sini, wangsitnya ini, kehendak Allah atau ilahi, inilah yang terjadi. Lalu bersama itu pula kepada keluarga Bapak Ibu, Derek Bingah, Suko Bingah, Karono Putra Temanten ingkang sampun pinaringan berkah karono sampun keteguhaken minangka brayat enggal. Terima kasih kepada kedua saksi dan para hadirin yang telah mendukung, memberi restu kepada mempelai berdua ini. Pun pula kepada paduan suara Kusumanada dari wilayah Ngijorejo yang telah mendukung kitung-kitung indahnya kepada kita semua. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kita akhiri rangkaian upacara pagi ini memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacita kepada saudara berdua dan memberkati saudara dengan keturunan. Semoga Putra Allah yang tunggal penuh kasih sayang membantu saudara dalam suka dan duka. Semoga Roh Kudus selalu mencurahkan kasih-Nya dalam hati saudara. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai, membimbing, dan memberkati kita dan keluarga kita semua dengan berkat-Nya yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian upacara peneguhan sakramen perkawinan pada hari ini sudah selesai.